Pemirsa, polisi menetapkan pengelola arisan paket lebaran di Bekasi sebagai tersangka penipuan dan penggelapan uang nasabah warga. Polisi menahan tersangka selama 20 hari ke depan. Penyidik Resim Polsek Bekasi Timur menetapkan H, pemilik arisan lebaran Adrin sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang warga. Penyidik juga menahan tersangka untuk 20 hari ke depan. Sebelumnya, tersangka sempat melapor bahwa uang arisan nasabah hilang dicuri orang. Yang diduga tersangka, kita sudah tetapkan untuk menjadi tersangka dan sekarang sudah dilakukan pemeriksaan juga. Dan sekarang sudah ditahan di Polsek Bekasi Timur. Seperti itu. Bu, untuk kerugian warga yang melaporkan sekitar berapa itu, Bu? Kerugian yang dilaporkan oleh korban itu sebanyak kurang lebih 950 juta. Ternyata memang si tersangka pernah juga melaporkan ke Polres yang dikatakan bahwa itu pencurian, ternyata pada saat dilidik tidak terbukti dan korban melakukan laporan ke Polsek Bekasi Timur. Sebelumnya, puluhan ibu rumah tangga di Bekasi Timur menggeruduk rumah H selaku pemilik arisan lebaran Adrin. Warga menuntut H mengembalikan uang yang telah disetor selama 1 tahun. Sejumlah nasabah bahkan mengaku dirugikan hingga jutaan rupiah oleh arisan tersebut. Warga kemudian melaporkan H ke kantor polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas belanja di sejumlah pasar tradisional mulai meningkat. Kesibukan ini dimanfaatkan oleh salah seorang wanita yang nekat berbelanja menggunakan uang palsu. Pelaku pun akhirnya diamankan petugas keamanan saat membeli daging di salah satu pedagang. Seorang wanita diamankan petugas keamanan pasar usai melakukan transaksi pembelian daging di Pasar Agung Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Wanita tersebut diamankan lantaran uang yang digunakan untuk membeli daging adalah uang palsu. Dari rekaman video amatir milik warga terlihat seorang wanita kepergok berbelanja menggunakan uang palsu. Menurut pedagang daging yang menerima uang palsu dari pelaku, dirinya mencurigai sejumlah uang yang digunakan pelaku lantaran memiliki tekstur kertas yang berbeda dengan tekstur uang pada umumnya. Korban pun langsung melapor ke pihak keamanan pasar. Aku 3 orang. 3 orang. Itu laki, Bang. Dari Ciputat ya, kalau nggak salah. Laki, Bang. Perempuan. Perempuan. Kalau yang kena sih perempuan. Cuma kalau untuk kawan-kawannya belum tahu juga. Dari total belanja daging senilai Rp1.400.000, Rp400.000 diantaranya adalah uang palsu pecahan Rp100.000. Guna pemeriksaan lebih lanjut, petugas keamanan pasar langsung membawa pelaku ke Mapolsek Sukmajaya, Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang pria asal Yogyakarta dibekuk aparat Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur lantaran nekat menjual keperawanan seorang remaja seharga 10 juta rupiah. Pelaku juga menjajakan korban di media sosial untuk memuas nafsu pria hidung belang dan mengancam akan menyebarkan foto syurnya jika korban menolak. HY 38 tahun warga Yogyakarta diciduk petugas unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Ia diamankan lantaran nekat menjual keperawanan AW 19 tahun warga asal Blora, Jawa Tengah kepada pria hidung belang seharga 10 juta rupiah. Ironisnya, setelah menjual keperawanan AW, pelaku juga memanfaatkan korban dengan cara menjajakannya melalui media sosial. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto syur korban apabila menolak. Polisi menangkap pelaku saat hendak bertransaksi dengan salah seorang konsumennya di salah satu hotel di Surabaya. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Tersangka ini dia mengajak korban ke Jogja dan menjual keperawanannya si korban dengan imbalan uang 10 juta. Dari hasil uang 10 juta tersebut, si tersangka mendapatkan keuntungan 3 juta. Dia lagi butuh uang buat katanya buat uang kuliah. Terus ya ditemanin sama temannya kalau mau ya kayak gini. Nah, itu
terus dia dikasih waktu sehari 2 hari buat mikir. Akhirnya dia chat lagi, ya mau nggak apa-apa, asal privasi saya terjaga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Haye terpaksa harus mendekam di sel tahanan Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami di Muara Enim, Sumatera Selatan tega membunuh istrinya lantaran kesal sering diomeli usai bekerja di ladang sawit. Pelaku menganiaya istrinya dengan tongkat besi yang biasa digunakan untuk mengangkut sawit. Emosi Rijal yang tak terbendung akhirnya mengantarkan pria berusia 31 tahun ini ke balik jeruji besi. Ia mendekam di sel tahanan setelah membunuh istrinya di mes tempatnya bekerja di Desa Pagarjati, Kecamatan Benakat, Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepada polisi, buruh sawit ini mengaku kesal terhadap istrinya yang terus mengomelinya. Kasus pembunuhan ini berawal ketika tersangka diomeli korban sepulang bekerja mengangkut sawit ke truk di tempatnya bekerja. Korban marah kepada pelaku karena mengabaikan makanan yang tumpah ke lantai. Karena tidak mau berdebat dengan istri, tersangka lantas pergi ke kamar mes untuk tidur. Namun istrinya terus saja mengomel sehingga tersangka marah dan melempar korban dengan bantal. Reaksi pelaku membuat istrinya semakin marah hingga melontarkan kata-kata kasar terhadap suaminya. Emosi karena omelan istri, pelaku akhirnya mengambil tongkat besi dan menganiaya korban hingga tewas. Terpancing emosi karena dia pulang kerja seharian, dimarah-marah, dimaki-maki dengan kata-kata yang kasar oleh istrinya. Korban meninggal di tempat tuh? Meninggal di tempat. Tersangka yang sudah memiliki 1 anak, buah dari pernikahan dengan korban ini, mengaku menyesali perbuatannya. Tidak, Pak. Aku tidak melarikan diri, tidak. Aku tidak nyengok dia. Awak masih di depan itulah, tidak berlari dah. Nyesal kalau dengan apa yang ulang tuh? Nyesal, Pak. Nyesal ya? Nyesal, Pak. Hilap, Pak. Pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolsek Gunung Megang. Dan akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan untuk korban terdampak badai Seroja di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terus mengalir. Selain bantuan berupa bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, MNC Peduli kembali hadir di tengah-tengah para korban dengan membantu perbaikan rumah mereka. Terkadang hidup terasa berat. Pasca diterjang badai Seroja, banyak rumah warga yang tidak bisa ditempati karena rusak parah. Di antaranya adalah rumah milik James David, warga Kelurahan Namo Sain. Sejak rusak, James David dan keluarga tetap bertahan tinggal di rumah, meski atap rumah hancur diterjang badai. Nasib yang sama juga dialami Laksarus Loasana, warga Kelurahan Manulai. Laksarus bahkan harus mengumpulkan barang-barang bekas untuk membangun hunian sementara di bekas rumah yang hancur. Atapnya semua tinggal di sini. Tetap bertahan di rumah. Iya. Ini dia punya atap, kita cabut saja, kita pakai kembali bahan yang lama. Di tengah keterbatasan tinggal di rumah yang rusak, MNC Peduli hadir untuk membantu perbaikan rumah warga. Bantuan diserahkan langsung kepada James David dan Laksarus Loasana di rumahnya. Jadi kami dari MNC Peduli telah memberi bantuan berupa tunai agar rumah mereka bisa direnovasi kembali dan tentunya mereka bisa menghuni rumah ini kembali gitu ya. Dan harapannya tentunya ke depannya mereka bisa dipulihkan. Bantuan perbaikan rumah ini tidak terlepas dari uluran tangan masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli untuk membantu meringankan beban warga korban badai Seroja. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang nenek pejalan kaki tewas ditabrak mobil bak terbuka yang berkendara ugal-ugalan. Kami akan kembali usai jeda.